luhur di awang-awang, ngeberkeun janjangna bangun taya karingrang. Suku narago reung pamasuk apak mega bari kiwana tarik anduk. Saha anu bisa disuhanakan nama gandeng henteu tentang aya bandinganana. Diki sadure diki keserap susah sama aya karepan kasihan wawangna. Manuk panggagana penyandang saturi Indonesia Jaya. Manuk gagah pangku jarang hirup sauyunan tara pungpong silih mikanya teuing bola pati. Surapasina pria terus bangsa negara Indonesia. Mesat ngapung luhur di awang-awang, ngeberkeun janjangna bangun taya karingrang. Suku narago reung pamasuk apak mega bari kiwana tarik anduk. Saha anu bisa disuhanakan nama gandeng henteu tentang aya bandinganana. Diki sadure diki keserap susah sama aya karepan kasihan wawangna. Manuk panggagana penyandang saturi Indonesia Jaya. Manuk gagah pangku jarang hirup sauyunan tara pahiri silih mikanya teuing bola pati. Surapasina pria terus bangsa negara Indonesia. Masih di mute Bu Susan. Masih di mute. Bu Susan di mute. Maaf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian? Semoga Bapak, Ibu, anak-anak, serta seluruh undangan yang hadir selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang telah memenuhi undangan kami untuk sama-sama menyaksikan pementasan drama kelas 4B yang kembali dilakukan secara virtual. Anak-anakku sekalian, ternyata selain Papa dan Mama, masih ada loh penonton lain yang akan menyaksikan penampilan kalian melalui live streaming YouTube. Kita sapa mereka dulu yuk. Halo semua yang ada di live streaming YouTube. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga semua yang ada di sana akan terhibur dengan penampilan dari murid-murid kelas 4B SD Al-Izhar Pondok Labu. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita menyaksikan pementasan drama ini, kami akan memperdengarkan Mars Kebanggaan kita semua. Untuk itu, mari sejenak kita dengarkan Mars Al-Izhar.
Bapak dan Ibu, demi kelancaran acara ini, mohon kerjasamanya untuk menonaktifkan mikrofon selama menonton pertunjukan ini. Baik Bapak dan Ibu serta penonton yang masih setia berada di link streaming YouTube, tanpa berpanjang kata, mari kita saksikan bersama penampilan murid-murid kelas 4B pada pementasan drama yang berjudul Ibu Harum. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ayah, Ibu, dan semua yang menyaksikan drama kami. Hari ini kami akan mempersembahkan sebuah cerita dari Jawa Barat. Cerita ini mengisahkan perjalanan sang yang guru Minda dari kayangan ke bumi dalam wujud seekor lutung. Ketika sampai di bumi, ia tersesat di tengah hutan. Di hutan itu, ia bertemu dengan seorang putri yang bernama Purbasari. Meskipun berwujud seekor lutung, tetapi Putri Purbasari tetap menyukainya hingga lutung tersebut menjadi seorang pangeran yang gagah dan tampan. Bagaimanakah usaha lutung untuk mendapatkan hati sang putri? Ikuti kisahnya dalam cerita Lutung Kasarung. Suatu hari di tanah Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan beserta rakyatnya yang makmur. Di sana tinggallah Raja Tapaagung dan Permaisuri beserta 5 putrinya yang masih kecil. Purbalarang, Purbalaras, Purbakencana, Purbaningrat, dan Purbasari. Pada suatu hari yang sejuk, kelima putri Tapaagung bermain di taman kerajaan. Tawa dan riangnya kelima putri membuat suasana pagi semakin indah dan membuat senyum para bidadari di langit sana. Yang mulia Tapaagung datang. Para putri, harap berkumpul. Anak-anak tersayang, mendekatlah. Ayahanda ingin berbicara kepada kalian. Ya, Ayahanda, Nanda dan adik-adik akan mendengarnya. Apa yang Ayahanda ingin bicarakan kepada kami? Sepertinya ada hal penting yang ingin Ayahanda sampaikan. Anak-anakku sayang, pesanku, jadilah anak yang baik hati. Janganlah kalian bertindak sombong kepada siapapun. Walau kalian adalah putri di kerajaan Pasir Batang, berlakulah bijak dan adil, karena kelak kalianlah yang akan menggantikanku. Baik Ayahanda, akan kami ingat pesan Ayahanda. Benar Ayahanda, kami akan mengingatnya. Baiklah anak-anakku, mari kita masuk ke dalam untuk makan bersama. Bagaimana suamiku? Baiklah permaisuriku, ayo kita masuk ke dalam. Kain,
kain. Kainnya, Bu. Kainnya halus dan lembut. Ada kain sutra, kain batik, kain tenun, dan kainnya semuanya ada kok. Sini dibeli. Buahnya, Bu. Manis, segar, dan sehat loh. Dapat mempercantik kulit seperti putri raja. Ayo. Oh, buah, dibeli. Bunganya, Bu. Ada bunga mawar, bunga sedap malam, bunga lili, bunga bang juga ada. Ayo, harum, wangi. Dijamin harum. Ayo dibeli. Saya beli bunga sedap malamnya 1 ya. Ini uangnya. Wah, terima kasih ya Pak. Semoga bunganya akan mengharumkan rumah Bapak. Wah, bunga. Saya suka. Cantiknya bunga-bunga ini. Berapa harga 1 kuntumnya, Bu? Ingin kuletakkan di kamar tidurku agar harum semerbak. Untuk bunga mawar, 1 kuntumnya 10.000. Untuk bunga sedap malam, 1 tangkanya 5.000 saja. Untuk bunga lili, 1 tangkanya 7.500 saja. Pilih mana, Putri? Murah-murah sekali harga bungamu, Bu. Tapi aku mau beli buah saja agar kulitku semakin kinclong dan cantik. Mari sini Tuan Putri, dilihat dulu buah-buah segarnya. Kamu mau buah apa? Ada buah naga tidak? Naga-naga yang warnanya merah seperti pipi saya. Naga, pisang, anggur, jambu monyet juga ada. Lengkap deh. Aku lagi bertanya ke Tuan Putri, kok kamu yang jawab? Aku ingin buah yang membuatku kulitku semakin kinclong. Buah apa ya, Pak? Oh, mau kulit kinclong. Buah jeruk, Putri. Jeruk mandarin, jeruk medan, semua ada. Kain yang itu bagus loh. Kita jadi beli kain tenun itu tidak? Iya, bagus. Tapi kita belum pegang kainnya loh. Kasar atau lembut. Yuk ke sana kita lihat. Ini sudah pasti kualitas nomor 1 di dunia. Hei Bu Tua, kamu jual apa? Kain, Tuan Putri. Kok bicaranya seperti Aziz Gagap ya? Hehehe, Tuan Putri bisa saja. Kalau gitu, kain apa yang kamu jual Bu Tua? Aku jual kain sutra, kain batik, kain tenun, sama kain lainnya. Kasar sekali. Kain apa? Itu kain sutra, Tuan Putri. Kain sutra? Kok kasar sekali? Kamu menipu pembeli ya? Kakak jangan marah-marah, nanti kakak lekas pulang. Kasihan pedagang kain, nanti barangnya rusak. Anakku, Purbarara, mengapa kau terlihat kesal setelah dari pasar? Memang apa yang terjadi di pasar, Nak? Tadi ada kejadian yang membuatku kesal, Ayah. Tidakkah Ayahanda tahu pedagang kain telah membuatku malu di depan para rakyat dan adik-adikku? Pedagang kain? Ada apa dengan pedagang kain yang kamu temui di pasar? Pedagang itu menjual kain sutra palsu, Ayah. Ia menipu para pembelinya. Aku rasa ia pantas dihukum. Anakku, untuk menghukum seseorang tidaklah mudah jika kamu tidak memiliki bukti yang tepat. Baiklah, ayah akan memanggilkan adikmu. Pengawal!
Panggilkan semua putriku. Siap laksanakan, Yang Mulia. Ada apa Ayahanda memanggil Indah? Ya Ayahanda, ada apa? Apakah tentang kejadian di pasar tadi, Ayah? Anak-anakku, coba kalian jelaskan apa yang terjadi di pasar hingga membuat kakakmu begitu marah hari ini. Tadi Kak Purbararang membuat keributan di pasar, Ayah. Apa? Benar itu Purbararang? Benar itu Ayah. Tapi menurutku Kak Purbararang tidak salah bersikap seperti itu. Iya, Ayah. Karena dia itu penipu. Dia menjualkan sutra palsu di pasar. Tidakkah Ayah pikirkan akibatnya terhadap reputasi kerajaan kita? Itu semua hanya salah paham Ayahanda. Pedagang kain itu tidak menjual kain sutra palsu. Hanya saja kualitasnya bukan yang terbaik, Ayah. Tahu apa kau Purbasari? Lancang sekali kamu berbicara seperti itu di depan Ayahanda. Dasar kamu! Kalau mau beli kain sutra yang asli dan kualitas terbaik, tempatnya bukan di pasar, tapi belinya di Oshop alias toko online seperti ini. Anak-anakku, tetaplah kamu berbuat baik, saling menolong dan santun kepada siapapun dan dimanapun. Nah, Ayah sedih melihat sikap kakakmu yang begitu kasar. Baiklah, Ayah akan beristirahat terlebih dahulu ya. Hari demi hari berlalu. Purbararang semakin lama semakin bertindak seenaknya. Sedangkan Tapa Agung semakin lama kondisi kesehatannya semakin menurun. Padahal Tapa Agung berniat menurunkan kepemimpinannya kepada salah satu putri. Namun, di sela kegelisahan, Tapa Agung memikirkan masa depan kerajaan. Ia pun berkeluh kesah kepada sang permaisuri tentang niatnya untuk mengenalkan Purbararang kepada Indrajaya. Kanda, mengapa akhir-akhir ini selalu terlihat termenung? Apa yang sedang mengganjal pikiranmu, Kanda? Tidak, aku sedang memikirkan nasib kerajaan ini dan memikirkan Purbararang yang semakin hari semakin seenaknya. Aku bingung harus bagaimana dengan putri sulung kita agar tidak demikian. Mungkin Dinda ada saran? Bagaimana jika Purbararang kita jodohkan saja dengan Raden Indrajaya? Agar Indrajaya dapat mengontrol keinginan Purbararang. Menurutmu bagaimana, Kanda? Kurasa Indrajaya adalah pemuda yang baik. Dengan demikian, ia pantas untuk menjadi raja. Aku pun berpikir demikian, Dinda. Baiklah, besok kita panggil Pati dan Indrajaya. Aku ingin memperkenalkan pada Purbararang. Tomorrow. Salam Yang Mulia. Ada apa Yang Mulia? Memanggil saya dan putra saya. Pati, saya ingin memperkenalkan anak saya kepada Indrajaya. Menurutmu bagaimana, Pati? Kita akan menjalin saudara dan kamu adalah besanku. Yang Mulia, apakah tidak salah? Kami hanyalah orang biasa. Tidak, Pati. Aku dan Permaisuri merasa Indrajaya adalah pemuda yang baik dan mampu membimbing putriku Purbararang. Baiklah, pengawal, panggilkan Putri Purbararang. Baik, Yang Mulia. Siap laksanakan, Yang Mulia. A few moments later.
Anakku Purbararang, aku dan ibumu hendak menjodohkanmu dengan seorang pemuda yaitu Indrajaya. Sekarang dia ada di hadapanmu. Salam Tuan Putri. Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang manis. Lalu Ayanda, Kau menyukainya, anakku? Jika iya, akan aku jodohkan engkau dengannya. Baiklah Patih, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk putriku ini. Kita akan menjadi saudara dan Indrajaya akan menjadi suami dari anakku. Mungkin pernikahannya akan berlangsung beberapa bulan ke depan. Menurutmu bagaimana, Dinda? saya setuju denganmu Kanda. Bagaimana denganmu Patih? Saya ikut saja dengan yang mulia. Tapi keresahan sang Tapagung pun tetap masih mengajar hatinya. Apakah Tantu Agung diserahkan kepada putri sulungnya atau putri yang lainnya? Jauh di Kayangan ada sebuah kerajaan. Pangeran di sana bernama Sang Hyang Guruminda yang ingin berkelana ke bumi. Sayangnya, ia harus berubah wujud menjadi seekor kera yang buruk rupa. Ia akan menjadi seorang pangeran kembali jika ia menemukan seorang gadis yang mampu menyayanginya dengan tulus. Pada awalnya, Guruminda tidak yakin untuk meminta izin kepada kedua orang tuanya. Tapi, dia memberanikan diri untuk meyakinkan kedua orang tuanya bahwa bumi itu indah. Setelah diskusi panjang, akhirnya orang tua Guruminda mengizinkannya untuk turun ke bumi dengan wujud seekor lutung. Kanda, mengapa engkau terlihat termenung? Apa yang Kanda pikirkan? Bukankah masalah Tampu Agung sudah selesai? Dinda, ini adalah masalah yang pelik bagiku. Kukira pertemuan Putri Purbararang dengan Pangeran Indrajaya akan mengubah sikapnya yang sombong itu. Tetapi ternyata tidak, Dinda. Coba Dinda bayangkan bagaimana nasib rakyat kita kelak. Tapi Dinda pun tahu bahwa Tampu Agung secara adat harus diberikan kepada anak sulung. Baiklah Kanda, aku akan mengamati putri-putri kita. Jika Purbararang dan Purbalaras bagaikan setali 3 uang. Ia memiliki karakter yang sama. Putri kita yang ketiga, Purbakencana, begitu senang bersolek. Putri kita yang keempat, Purbaningrat, sangat menyukai perhiasan. Putri kita yang kelima, Purbasari, kecantikannya datang dari dalam, dan dia pun pintar. Tapi Dinda memiliki rencana untuk memilih penerusmu, Kanda. Apa itu, Dinda? Bagaimana jika kita memberikan pertanyaan kepada putri-putri kita? Karena dengan demikian, kita akan lebih bisa mengetahui apa yang diinginkan putri-putri kita dalam memimpin negeri ini. Dinda setuju denganmu. Dinda, baiklah. Besok kita kumpulkan mereka ya. Ayahanda, apa yang terjadi hingga kami semua dikumpulkan di sini? Tenanglah anakku. Mengapa kami mengumpulkan kalian di sini? Karena ini memang penting bagi semuanya. Kami akan mendengarkan setiap jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh ayah kalian.
Ini semua untuk menentukan calon pemimpin kerajaan selanjutnya. Namun demikian, kalian semua adalah anak-anakku. Benar, Kanda? Kalian tetap menjalin persaudaraan dengan baik ya. Saudara sejatiku, jadikan aku pemimpinmu. Ku yakin bisa pimpin negeri ini. Wahai kakak Purbararang, kita semua bisa menang. Mari tunjukkan kemampuanmu. Kita selalu berpendapat, kita ini yang terhebat. Kekuatan di masa muda yang ada. Aku ratu, kau pun ratu. Aku bisa, kau pun bisa. Rasa sayang lebih dari sekedar materi. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila aku mulai lelah dan tak bersinar, tahan sayapku, jangan pernah lepaskan. Bila aku ingin terbang meninggalkanmu. Selalu membanggakanmu, tapi selalu menyanjungku. Dan kamu darah abadi. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila aku mulai lelah dan tak bersinar, tahan sayapku, jangan pernah lepaskan. Bila aku ingin terbang dalam meninggalkanmu. Apakah kalian siap menjawab pertanyaanku? Baiklah, pertanyaanku adalah, apa yang akan kalian lakukan ketika memimpin negeri ini dan hal apa yang akan menjadi ciri khas kalian dalam memimpin? Silahkan kau, Purbararang. Aku akan memimpin negeri ini dengan baik. Aku akan meningkatkan pertanian, maka upeti pun akan meningkat dan bertambah ya. Selain membuat rakyat makmur, juga membuat kerajaan ini kaya raya ya. Bagus. Jika kamu Purbararang, Aku akan melakukan hal yang sama seperti Kak Purbararang ketika aku menjadi pemimpin negeri ini. Jika kamu Purbakencana dan Purbaningrat, aku akan jadikan negeri ini negeri pusat kebudayaan. Memproduksi banyak kain tenun dan kain batik. apa langkah awalmu itu Purbakencana? Padahal penduduk Pasir Batang lebih banyak bertani. Tidak tahu. Kalau aku menjadi putri negeri ini, aku akan mengoleksi banyak permata dan perhiasan. Seperti ini. Lantas, masyarakatmu bagaimana? Ya, tidak bagaimana ya. Mereka tetap bekerja seperti biasanya. Kalau kamu Purbasari? Aku ingin rakyat Pasir Batang hidup makmur dan sejahtera dengan berbagai penghasilan, baik pertanian maupun nelayan ayahanda. Semuanya tidak ada kenaikan upeti. Jikapun ada kenaikan upeti, maka itu akan diperuntukkan untuk kebutuhan umum atau kebutuhan masyarakat, Ayah. Baiklah anak-anakku, ibu maupun ayah sudah mendengar keinginan kalian terhadap kerajaan ini. Silakan kalian meninggalkan ruangan ini dan kembalilah ke kamar kalian masing-masing. Baik, Ibu. Dinda, mungkin kamu sudah menilai. Bagaimana menurutmu?
Purbasari menurutku lebih pantas dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Kanda pun sependapat denganmu, Dinda. Tapi bagaimana dengan masalah adat? Bahwa Tampu Agung harus diserahkan kepada anak sulung. Apakah Dinda ada saran? Bagaimana jika Tampu Agung itu tetap diserahkan kepada Putri Purbasari, namun sebelum Tampu Agung itu benar-benar diserahkan kepada Putri Purbasari, Purbararang akan menjadi ratu sementara, sampai sang putri benar-benar dewasa. Menurutmu bagaimana, Kanda? Aku rasa itu bukanlah hal yang buruk, Dinda. Lusa, aku akan mengumumkan niatku ini untuk menyerahkan Tampu Agung kepada Purbasari. Pengawal! Ya, Raja. Umumkan kepada semua rakyatku, kumpulkan mereka di halaman istana. Karena lusa aku akan menyerahkan Tampu Agung. Mereka perlu tahu siapa yang akan memimpin kerajaan ini setelah aku. Memangnya siapa yang akan memimpin kerajaan ini selanjutnya, Raja? Kepo kamu. Ups, maaf Raja, siap laksanakan perintah. Wahai rakyat Pasir Batang, dengarkan pesan dari Yang Mulia Tampu Agung. Esok hari, setelah matahari membentuk bayangan seperempatnya, berkumpullah kalian di halaman istana. Yang Mulia akan menyerahkan Tampu Agung kepada penerus kerajaan Pasir Batang ini. Demikianlah pesan yang kami bawa dari Yang Mulia Tampu Agung. Esok hari pun tiba, Yang Mulia Tampu Agung akan memberikan Tampu Agung kepada penerus kerajaan Pasir Batang. Dan para rakyat pun berkumpul di halaman istana. Suara gong berbunyi, tanda Yang Mulia datang. Yang Mulia Tampu Agung datang. Beri hormat. Gerak. Wahai rakyat-rakyatku, kukumpulkan kalian di istana untuk menyaksikan penyerahan Tampu Agung. Namun, perlu kalian ketahui bahwa Tampu Agung ini akan kuserahkan kepada Putri Purbasari Ayuni. Tapi, untuk sementara, sampai sang Putri Purbasari dewasa, Tampu Agung ini akan kuserahkan kepada Putri Purbararang. Setelah Purbasari berusia 20 tahun, kerajaan Pasir Batang akan dipimpin olehnya. Putri Purbararang, kemarilah nak. Akan kusematkan cincin derima ini sebagai tanda bahwa Tampu Agung ini aku serahkan kepadamu untuk sementara waktu. Kelak, jika tiba waktunya, serahkan cincin ini kepada pemiliknya, yaitu Purbasari Ayuwangi. Baik, Ayahanda. Wah, cincin ini bagus sekali. Akhirnya, cincin ini ada di tanganku. Mana mungkin Purbasari mendapatkan Tampu Agung ini? Yang pantas mendapatkan Tampu Agung ini adalah aku, Purbararang. Suatu hari, setelah penyematan cincin delima dari Yang Mulia Tampu Agung, Purbararang berpikir keras, bagaimana ia menjadi pemimpin kerajaan Pasir Batang selamanya. Maka, keinginannya, ia bicarakan kepada tunangannya, Pangeran Indrajaya. Indrajaya pun ternyata seorang raden yang haus dengan kekuasaan. Anda, bagaimana ini? Ini tidak mungkin terjadi padaku. Ayahanda, kenapa begitu tidak adilnya? Bukankah Tampu Agung secara adat harus diberikan kepada aku sebagai anak tertua di kerajaan ini?
Tenanglah Dinda, mungkin ada jalan untuk menjadikanmu seorang pemimpin di kerajaan ini. Iya Kanda, aku tahu. Tapi bagaimana caranya? Ya, aku tahu. Bagaimana jika Putri Purbasari kita celakai saja? Maksudmu dicelakai bagaimana? Biar bagaimanapun, Purbasari adalah adikku. Bukan begitu, Dinda. Kita akan menjadikan wajahnya buruk rupa hingga istana tidak menginginkannya. Lalu Purbasari dibuang ke hutan sana. Menurutmu bagaimana? Kanda, itu adalah ide yang sangat bagus. Sekarang, mari kita ke Kiobong untuk mencelakai Purbasari. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Mendekatlah Putri. Aku tahu apa maksud kedatanganmu ke sini. Ya Kiobong, kedatangan kami ingin memintamu mengubah saudaraku Purbasari menjadi seseorang yang sangat buruk rupa. Baiklah, baru rarea bum berrarararea. Hahaha, dia jin setan kiprit singa burung kuik-kuik. Harararar bush haha pret. Putri, mendekatlah. Serbuk ini kau masukkan dalam minuman saudaramu Purbasari. Maka keesokan harinya ia akan menjadi kuru-kuru pada kau. Terima kasih Kiobong. Rasakan itu Purbasari. Sebentar lagi kamu akan terlihat sangat bau dan buruk rupa. Dinda, tak lama lagi impianmu akan terwujud. Kaulah yang menjadi penguasa Pasir Batang. Hahaha. Benar Kanda. Tentunya kau pun akan mendampingiku. Pasangan yang licik itu akhirnya meninggalkan rumah kecil Kiobong. Dan malam pun tiba. Niat buruk sang putri dijalankannya. Saat Purbasari sedang menyulam di kamarnya, datanglah Purbararang sambil membawakan teh hangat untuknya. Adikku sayang Purbasari, sedang apa kamu sudah larut malam begini masih belum tidur? Aku belum bisa tidur sih Kak, karena aku ingin menyelesaikan sulaman ini. Apakah ada yang kamu pikirkan? Ya ada kakakku. Oh iya, selamat ini ingin aku persembahkan untukmu. Lihatlah. Wah, bagus sekali adikku. Kamu begitu baik padaku. Ini, kubawakan teh hangat untukmu adikku. Wah, harum sekali. Aku akan meminumnya sekarang ya. Aku jadi ngantuk deh. Ya sudah deh, aku mau pergi dulu. Tidur dulu ya Kak. Akhirnya,
tertidur juga ke Purbasari. Tak sabar ku ingin lihat dirimu besok. Esok pun tiba. Apa yang diinginkan oleh Purbararang benar-benar terjadi. Purbasari menjadi wanita yang buruk rupa dan bau. Pada akhirnya, istana pun mengucilkan sang putri di hutan, sampai ia benar-benar sembuh dari penyakitnya. Tentunya, pengucilan sang putri Purbasari didorong oleh hasutan Purbararang kepada Yang Mulia Tapa Agung. Ada apa ini? Mengapa kulitku hitam semua? Aku pun juga bau. Apa yang terjadi pada diriku? Siapa kau? Mengapa kau ada di sini? Kau siluman dari mana? Tolong! Tolong! Apa yang kau lakukan kepada aku, pengawal? Aku ini Putri Purbasari. Mana mungkin? Putri Purbasari itu cantik. Tidak seperti kau, bau dan buruk rupa. Berhenti kalian. Lengser, ini aku Purbasari. Kenakah engkau padaku? Mengapa aku bisa berubah seperti ini, Lengser? Ngawal, panggil Yang Mulia Tapa Agung, Permaisuri, dan Putri Purbararang ke sini. Gusti, apa yang terjadi padamu, nak? Purbasari anakku, mengapa kau bisa seperti ini? Ayah, ibu, lihatlah adikku ini. Ia menjadi kutukan atas apa yang sudah engkau perbuat, Ayahanda. Engkau tahu bahwa tamu agung selalu diberikan kepada anak yang tertua. Namun, engkau melanggar, Ayah. Mungkin Yang Widi murka atas tindakanmu. Lantas, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana jika ia dikucilkan di hutan sementara waktu sampai ia sembuh? Aku khawatir, Ayah. Jika ini dibiarkan, kita akan mendapatkan musibah. Oh anakku, betapa kasihannya kamu. Kanda, apakah ada cara lain selain membuangnya ke hutan? Tidak, Ibu. Nantinya, ini akan menjadi petaka bagi istana dan bisa saja bagi rakyat Pasir Batang. Baiklah, Purbasari akan aku bawa ke hutan untuk sementara. Tidak, Ayah. Aku tidak mau pergi dari istana Pasir Batang ini. Aku tidak mau. Lengser, pengawal, bawa putri ke hutan dan buatlah rumah kecil di sana untuk tempat tinggalnya. Mengapa ini terjadi padaku, Gusti? Putri, janganlah kamu menangis. Semua pasti ada hikmahnya. Nah, sekarang sudah sampai Putri. Dan ini rumah kecil untukmu. Beberapa minggu sekali, aku akan menjengukmu, Putri. Baik, Paman. Aku tentunya akan merindukan kalian. Lengser serta kedua pengawalnya pergi meninggalkan Putri di hutan. Malam pun telah datang. Serigala mengaum, suara burung dan suara binatang lainnya begitu menakutkan. Sang putri merasa sedih dan terus menangis dalam sunyi malam. Sang putri merasa putus asa menjalani kehidupannya di hutan. Dan akhirnya sang putri tertidur. Pagi datang. Sang putri keluar dari rumah kecilnya. Ternyata sang putri tidak sulit untuk berteman dengan penghuni hutan. Kijang, kelinci, burung, dan tumbuhan lainnya. Ia menari dan menyanyi. Hari yang indah. Bunyi burung.
ada Kijang. Kijang, kamu begitu hebat. Ternyata bertahan di hutan ini. Apakah aku bisa sepertimu? Ya, tentu bisa. Kenapa tidak? Iya ya, mengapa aku harus berlarut-larut? Hei, ada burung juga. Mari. Na 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 na. Talk about you and me, yeah, and the gay super big. Siapa kamu? Pergi sana. Jangan mendekatiku. Pergi. Jangan takut, Putri. Siapa kamu? Mengapa kamu bisa berbicara? Hahaha. Jangan takut, Putri. Hamba Lutung. Maukah Putri berteman denganku? Aku tidak menggigitmu, apalagi memakanmu. Kemarilah, Putri. Jangan takut denganku. Aku sudah memperhatikanmu sejak lama, Putri. Akhirnya, sang putri mendekatinya dan berteman dengan sang Lutung. Hari demi hari, suka dan duka dijalani lutut dengan sang putri. Sampai suatu hari, sang Lutung berkata dan mendapatkan wangsit dari sangnya bahwa dia ingin menyembuhkan sang putri dari penyakitnya. Lalu, Lutung datang ke rumah sang putri. Mau tahu apa yang dikatakan Lutung kepada sang putri? Mari kita saksikan kisah selanjutnya. Wahai Putri, kemarilah dan ikutilah aku. Mana? Kamu ini aneh sekali. Sudah 1 malam ini kamu tidak pulang. Kamu pergi kemana? Wahai Putri, ikutilah aku. Ayo, ini penting buatmu. Lutung tunggu. Kita ini mau pergi kemana? Tuan Putri, ikutilah aku. Ayo, ini penting buatmu. Lutung, tunggu aku, Lutung. Kita ini mau pergi kemana? Tunggu aku. Putri, mandilah kau di danau ini, maka kau akan sembuh dari penyakitmu. Percayalah, Putri. Benarkah, Lutung? Jika aku mandi di danau ini, aku akan sembuh. Benar, Putri. Baiklah, aku akan mandi. Tapi kamu jangan menghadap ke arahku ya. Aku malu. Baiklah, Putri. Aku mau mandi. Semoga saja penyakitku sembuh. Wah, segar sekali ternyata mandi di danau ini. Wah, ternyata air di danau ini dapat menyembuhkan penyakitku. Aku terlihat cantik seperti semula. Lutung, lihatlah. Aku kembali seperti semula. Kulitku tak sehitam dulu. Benar, Putri. Ternyata kau begitu cantik. Cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh, cantik. Terima kasih, Lutung. Hari demi hari berganti. Sang putri dan Lutung hidup dengan tentram. Namun, ketentraman itu tidak ingin ia rasakan hanya berdua saja. Sang Lutung memberi saran kepada putri untuk membuat sebuah kerajaan di dalam hutan dengan memberikan lahan kepada orang-orang yang tidak jauh dari hutan.
untuk ditempati dan dikelola oleh warga. Putri, apakah Putri merasa sepi di hutan ini? Ya, Lutung. Apakah kamu merasakan hal yang sama? Betul, Putri. Rasa hampa hidup hamba jika kesenangan ini hanya dinikmati sendiri, Putri. Lantas, kita harus bagaimana, Lutung? Bagaimana kita harus berbagi? Kamu dapat mengundang orang-orang di dekat sini dengan memberi mereka lahan serta tempat tinggal di hutan ini. Aha, itu ide yang bagus, Lutung. Kita buat kerajaan baru di sini. Kerajaan yang makmur dan subur. Tapi, apa nama kerajaannya ya, Lutung? Bagaimana sesuai dengan nama hutan ini, Putri, yaitu Cupu Mandala Ayu. Baiklah, nama Cupu Mandala Ayu adalah nama kerajaan kita. Besok kita ke desa sebelah yuk untuk mengumpulkan warga agar tinggal di sini. Bagaimana menurutmu? Baiklah, Putri, besok kita ke desa sebelah. Hai kawan, yuk kita olahraga supaya sehat dan bugar. Iya, yuk kita harus rajin olahraga dan berjemur agar tubuh kita sehat dan virus corona menjauh dari diri kita. Yuk kawan-kawan, ikuti gerakanku ya. Oke, siap. Oke. Yuk kita mulai. Pengumuman. Hah? Ada apa ini? Aku sedang berolahraga. Wah, ramai sekali ya. Suara apa itu? Sepertinya ada sesuatu yang akan disampaikan kerajaan. Wah, suka sekali aku nih. Yuk kita merapat ke pusat suara. Aku takut deh. Kamu takut apa? Memangnya mereka setan? Jangan-jangan upeti dinaikkan lagi. Aku sudah bokeh. Semoga berita baik ya. Pengumuman. Warga desa yang kusayangi, perkenalkan saya Putri Purbasari Ayuwangi. Saya adalah putri dari kerajaan yang di hutan sana, kerajaan Cupu Mandala Ayu. Saya dan Patih Lutung Kasarung memberikan lahan untuk ditempati dan diolah di kerajaan kami. Bagi yang menginginkan tinggal di sana, kami menginginkan warga yang dekat hutan dapat hidup makmur dan sejahtera. Apakah hidup kami akan lebih baik jika kami tinggal di kerajaan Cupu Mandala Ayu? Betul itu. Semampu mungkin kalian akan hidup makmur dan sejahtera. Maka siapa yang ingin tinggal di sana? Saya Tuan Putri. Saya juga ikut. Baiklah, saya akan ikut dengan Putri. Semakin hari, kerajaan Pasir Batang semakin kacau. Putri Purbararang sangatlah kejam dan selalu meminta upeti kepada rakyat yang sangat besar.
Pada saat yang bersamaan, kerajaan Cupu Mandala Ayu pun mulai dikenal. Hingga banyak rakyat yang pindah ke kerajaan tersebut. Hal ini membuat Putri Purbararang menjadi geram. Putri Purbararang memberikan tantangan kepada kerajaan Cupu Mandala Ayu untuk membendung Kali Baranang Siang. Ia menugaskan Lengser untuk menyampaikan tantangan tersebut. Bagaimana sikap kerajaan Cupu Mandala Ayu? Apakah menerima atau menolak tantangan tersebut? Marilah sama-sama kita saksikan kisah selanjutnya. Aku jadi penasaran, kenapa banyak rakyat yang memutuskan untuk pindah ke kerajaan Cupu Mandala Ayu? Seperti apa ya kerajaannya? Wah, ternyata seperti ini kerajaannya. Indah, asri, dan bersih. Pantas saja banyak rakyat yang memutuskan untuk pindah ke sini. Wah, tidak kusangka ternyata pemimpin kerajaan Cupu Mandala Ayu adalah engkau, Putri Purbasari. Hormat saya kepadamu, Putri. Bangunlah, Paman. Janganlah kau terlalu merendah. Paman, aku sangatlah rindu pada keluargaku di Pasir Batang. Apakah engkau datang untuk menyampaikan hal yang sama dengan apa yang aku pikirkan, Paman? Kerajaan terutama yang mulia Tapa Agung dan Ibunda Permaisuri sangatlah menanti kedatangan Putri. Maafkan hamba yang tidak pernah menjenguk Putri. Tidak apa-apa, Paman. Sekarang katakanlah, apa alasan Paman secara khusus datang ke kerajaan Cupu Mandala Ayu? Putri mungkin sudah tahu maksud kedatanganku. Aku diminta Putri Purbararang untuk menyampaikan bahwa kerajaan Cupu Mandala Ayu harus membendung Sungai Baranang Siang dalam waktu 1 malam. Jika tidak, maka kerajaan Cupu Mandala Ayu berada di bawah kekuasaan kerajaan Pasir Batang. Itu mengapa ya Kak Purbararang masih membenciku? Apa yang harus aku lakukan, Gotung? Terima saja tantangan yang diberikan oleh Kak Purbararang. Bagaimana bisa? Kalaupun aku kerahkan rakyatku semua, mana mungkin mereka bisa membendung Sungai Baranang Siang dalam waktu 1 malam? Percayakan saja padaku, Putri. Baiklah, Lutu. Aku percayakan semuanya kepadamu. Tenang saja, Putri. Aku akan urus semuanya. Paman, sampaikan salamku kepada Kak Purbararang. Aku akan menerima tantangan tersebut. Ketika pagi datang, para rakyat Cupu Mandala Ayu pun terkaget karena sepanjang Sungai Baranang Siang sudah terbendung. Dan akhirnya sang Putri Purbararang pun mengetahui hal itu. Rasa kesal pun tentunya menyelimuti Putri Purbararang, hingga ia mengumpulkan saudara-saudaranya dan Lengser. Pengawal! Panggil semua Putri dan Lengser. Baik, Putri. Siap laksanakan perintah. A few moments later. Ada apa, Kak? Kenapa kau memanggil kami semua? Apakah ada hal yang penting? Kalian tahu kan, Purbasari telah mendirikan kerajaan Cupu Mandala Ayu. Nah, aku ingin kerajaan itu menjadi milik Pasir Batang. Menurut kalian bagaimana? Apakah di sana ada banyak perhiasan, tak? Seperti ini. Karena kalau tidak ada, untuk apa kerajaan itu ada di bawah kekuasaan kita, Kak? Gimana sih? Aduh, Purbaningrat. Hanya perhiasan saja yang ada di otakmu.
Aku setuju denganmu, Kak Purbararang. Aku tidak mau ambil pusing deh. Aku saja sudah pusing memikirkan skincareku yang sudah habis. Kalian semua membuatku tambah geram saja. Otak kalian hanya memikirkan itu saja. Sudah, kalian pergi dari hadapanku. Lancer, kemarilah. Ya, Putri. Aku ingin melihat bendungan Sungai Baranangsian. Dan juga aku ingin memakan ikan dari sungai itu. Kerahkan semua rakyatku. Ya, Putri. Tapi, bukankah untuk mendapatkan ikan di sungai tersebut sangatlah susah? Udah deh, cepat laksanakan. Baik, Putri. Terima kasih rakyatku. Kau telah mendapatkan ikan untukku. Maaf ya Tuan Putri, saya berasal dari suku Mandala Ayu. Dan ini untuk putri kesayangan kami, bukan untuk putri. Lancer, marilah. Ya, Putri, ada apa? Apa yang terjadi? Bawa aku ke kerajaan suku Mandala Ayu. Aku ingin bertemu dengan Purbasari dan bawalah semua rakyatku. Baik, Putri. Selamat datang kakakku Purbararang di rumahku yang sederhana ini. Senang bertemu denganmu kembali, Kak. Sudahlah, jangan banyak basa-basi. Baiklah, Kak. Apa gerangan yang membuatmu datang ke kerajaan Cupu Mandala Ayu? Dan mengapa engkau begitu marah? Tadi ada salah satu pemuda Cupu Mandala Ayu yang begitu lancang. Ia tidak mau memberikan ikan yang berasal dari Sungai Baranangsiang kepadaku. Pemuda yang mana, Kak? Yang tadi memberiku ikan adalah Lutung. Jangan menipuku, Pak Purbasari. Baiklah, di hadapan para rakyat, aku menantangmu. Jika kamu memiliki tunangan yang dapat melebihi tunanganku, Indrajaya, maka aku akan serahkan Tapu Agung ini kepadamu. Purbararang, kita pasti bisa memenangkan ini. Kak, akan aku pertimbangkan sebentar ya. Lutung, apa yang harus aku lakukan? Terima saja tantangannya, Putri. Bagaimana bisa? Aku tidak memiliki tunangan. Putri, apakah Putri menyukaiku? Walaupun aku menyukaimu, Lutung, tapi kamu pastinya tidak bisa mengalahkan ketampanan Indrajaya. Apakah benar kamu menyukaiku, Putri? Iya, Lutung. Baiklah, Putri. Terima saja tantangan Purbararang. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Kak Purbararang, aku akan terima tantanganmu. Kalau gitu, mana tunanganmu? Aku ingin melihatnya. Ada apa ini semua? Apakah benar kau anakku, Purbasari? Sudah lama sekali aku tidak melihatmu, Nak. Kau tambah cantik sekarang, anakku. Maafkan kami yang sudah membuangmu ke hutan. Terima kasih. Ayah, Ibu, ya benar, ini aku Purbasari. Aku tidak pernah marah kepada kalian. Aku rindu sekali. Ada apa ini sebenarnya? Sudahlah, jangan banyak bicara. Cepat panggil tunanganmu. Lutung, kesinilah kau. Lutung, kamu di mana? Hamba di sini, Putri. Aku Lutung, Putri. Kini aku sudah kembali seperti semula. Semua itu atas ketulusanmu, Putri.
Aku berasal dari kayangan mamaku Guru Minda. Wah, ternyata engkau begitu tampan. Wahai rakyatku dan rakyat Pasir Batang, inilah tunanganku Guru Minda. Adikku Purbasari, kuakui bahwa tunanganmu lebih tampan dari tunanganku. Di depan para rakyat Pasir Batang, ini kusematkan cincin delima ini sebagai tanda bahwa kerajaan Pasir Batang di bawah kekuasaanmu. Terima kasih kakakku Purbararan. Aku akan berusaha menjadi pemimpin kerajaan Pasir Batang yang adil dan bijaksana. Hidup Purbasari! Hidup Guru Minda! Hidup Purbararang! Hidup Indrajaya! Hidup kerajaan Pasir Batang! Hore! 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 Akhirnya, Putri Purbasari dan Guru Minda hidup bahagia. Mereka memimpin kerajaan Pasir Batang dengan adil dan bijaksana. Kini, kerajaan Cupu Mandala ini menjadi bagian dari kerajaan Pasir Batang. Putri Purbararang dan ketiga putri lainnya tetap tinggal di kerajaan Pasir Batang. Mereka semua hidup rukun dan bahagia. Rakyat tidak lagi dibebani dengan upeti yang tinggi, dan mereka bisa mendapatkan hidup yang layak. Lalu bersikap sabar, rendah hati, dan berbuat baik kepada orang lain akan membuat hidupmu juga dipenuhi dengan kebaikan. Terima kasih sudah menyaksikan drama kelas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu membuatku melambung di sisimu, terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Kau inginku menjadi yang terbaik bagimu. Patuhi perintahku, jauhkan godaan. Dalam waktu dewasa, jangan sampai membuatku Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati bintangnya. Ayah, dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Andaikan detik itu meminta kulir kembali,
Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk murid-murid kelas 4B. Alhamdulillah. Silakan ayah dan ibu berikan pelukan hangat kepada Anda sebagai apresiasi atas upaya yang telah dilakukan untuk menampilkan pementasan hari ini. Kami informasikan juga silakan ayah dan ibu melihat buku acara dan menuliskan kesan-kesan yang dirasakan setelah menyaksikan pementasan pada hari ini. Linknya akan kami kirimkan di WA grup kelas ya. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan tanggapan dari perwakilan orang tua terhadap pementasan anak-anak hari ini. Kepada Bapak Susetio Putranto, ayah dari Keanu, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 4B ini keren-keren banget loh. Pentasnya saya yakin ya. Jadi mungkin saya sedikit menyampaikan ada beberapa poin. Pertama adalah ini sebagai bentuk suatu proses yang sempurna, karena tanpa proses hasilnya tidak akan sekeren ini. Nah, yang kedua adalah ini salah satu bentuk kolaborasi yang sempurna antara semua elemen di sekolah, dari mulai guru-guru nih, Bu Susan, Bu Lisa, karena saya lihat, saya kebetulan masih WFH, saya lihat sekali prosesnya seperti apa, pengambilan gambarnya diulang-ulang, terus ada beberapa babak. Ini lebih keren nih daripada sutradara-sutradara di film-film Netflix nih, Bu Susan, Bu Lisa nih. Terus kedua adalah murid-muridnya sendiri, orang tuanya yang selalu support. Saya yakin tanpa kolaborasi dari elemen-elemen itu semua, hasilnya tidak akan sekeren ini. Tentunya saya mewakili semua orang tua murid di sini, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Hasilnya keren banget. Sungguh-sungguh sangat keren, ya. Mungkin itu saja dari saya. Oh ya, karena ini akan juga menghadapi bulan puasa, mungkin kita mengucapkan mohon maaf lahir batin. Sekian itu tanggapan dari saya, dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Iya, cukup satu atau masih bisa satu lagi Bu Lisa untuk tanggapan? Mungkin karena waktunya ya Bu Susan, jadi boleh menuliskan tanggapan dan kesan-kesannya nanti di link yang akan kita kirimkan ya Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bapak atas tanggapan yang telah disampaikan. Semoga hal ini menjadi pembelajaran terbaik untuk kita semua, khususnya juga untuk kami para guru, karena dengan adanya pementasan virtual ini membuat kami terus belajar, dan belajar. Begitu Bu Susan? Iya, betul sekali nih Bu Lisa. Belajar, dan terus belajar ya. Bapak dan Ibu, demikianlah penampilan dari anak-anak tercinta. Semoga pementasan virtual ini dapat menjadi kenangan tersendiri semasa anak-anak bersekolah di SD. Dengan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh murid kelas 4B yang telah mengikuti proses latihan sampai rekaman dengan penuh semangat dan kesabaran. Hebat anak-anak 4B. Dan tak lupa juga untuk seluruh orang tua murid yang sudah mendukung proses pementasan ini dan seluruh panitia, baik guru dan non-guru yang terlibat dalam kepanitiaan pementasan kelas 4 ini. Karena mereka semualah pementasan virtual ini dapat terwujud. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, mari sama-sama kita foto sejenak Bapak dan Ibu serta anak-anak untuk dokumentasi pementasan drama virtual kita. Kepada tim panitia boleh dibantu ya untuk mengabadikan gambarnya. Boleh. Ya, Bu Lisa ditunggu aba-abanya. Yuk dimulai dari layar 1, 1, 2, 3. Ya, slide 2. Senyum. Senyum, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bu Lisa. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran, dukungan, dan kerjasama Bapak dan Ibu terhadap pementasan virtual ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat dan sampai bertemu kembali pada pementasan berikutnya.
Oh iya Bu Lisa, sekaligus kita mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin karena sebentar lagi kita semua akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Susan, Bu Lisa. Sama-sama Bu Devi. Terima kasih. Bye. Bu, ini masuk ke kelas masing-masing. Enggak, hari ini boleh free time. Libur. Mari kita. Bu, aku tapi nggak Anak hebat.